Wes rampung. Alhamdulillah, wa syukurillah sudah selesai. Kamar di kamar mbok ganggu ki cangkemmu apa? Cok walang kowe. Rumah sawar dadi apa kowe? Iya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Atau haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamping Cerme yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di Lamping Cerme Channel. Kali ini kita tersambung dalam program Kolom Curhat. Sahabat Lamping Cerme yang berbahagia, akhir-akhir ini kita disuguhkan dengan drama kehidupan, polemik kehidupan yang ramai diperbincangkan dan menjadi trending saat ini, yaitu tentang wayang dan yang berkaitan dengan tokoh penceramah yang sudah familiar di telinga kita dan saat ini menjadi orang yang cukup banyak didengarkan ceramah-ceramahnya oleh jamaah-jamaah di Indonesia. Terkait wayang ini yang sekarang sedang muncul dan ramai di masyarakat, khususnya di media online, kami tidak akan membahas cerita wayang tersebut, tetapi kita hanya ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang menyelenggarakan acara ini, sesungguhnya beliau-beliau ini menunjukkan sesuatu atau menyampaikan pesan-pesan yang kurang baik bagi masyarakat. Kita tidak membahas hal haramnya wayang tersebut karena itu sudah menjadi polemik dan sudah menjadi perbedaan pendapat pada ulama-ulama terdahulu, khususnya di Indonesia. Kami sendiri menganggap wayang adalah sebagai sebuah alat saja yang dimana alat tersebut jika digunakan baik maka menjadi baik, dan jika digunakan tidak baik maka dia menjadi tidak baik dan tidak boleh digunakan. Namun yang menarik di sini adalah terkait bait-bait syair yang disampaikan oleh beliau. Oleh itu mari kita perhatikan bait-bait syair yang disampaikan oleh UM pada pagelaran wayang tersebut, dan kita akan menanggapinya. Mari kita membaca, menyimak sajak atau syair-syair yang disampaikan oleh GM dalam pagelaran wayang tersebut. Sajak ini bisa disaksikan atau bisa disimak secara lengkap di akun Instagram beliau. Berikut puisi atau sajak yang dikemukakan oleh GM pada acara pagelaran wayang tersebut. Mari kita bacakan. Judulnya adalah Sigro Milir Sang Getek Sinogo Bajul. Wah, begitu pandai iblis itu menyematkan imamah dan jubah dengan warna putih, seakan begitu suci tanpa noda, dengan menghitamkan yang lainnya. Haruskah kuda lumping diganti dengan unta lumping? Haruskah gamelan diganti dengan rebana? Pohon kelapa diganti dengan pohon kurma? Dan haruskah Nabi Sulaiman diganti karena mirip kata-kata Jawa? Betapa luas iblis itu menghamparkan hijab dari kekerdilan otaknya hingga menutupi sinar matahari junjungan kita. Sebagai nabi alam semesta, bukan nabi orang Arab saja. Haruskah wayang diganti film-film tentang cerita agama produk asing yang membiayai setiap jengkal pergerakan dan pemberontakan atas nama agama? Kamu siapa? Aku tahu jenggotmu panjang tapi belum tua. Wajar tak tahu budaya dan tata krama. Bagiku lebih nyaman dengan belangkon atau ikat dari taplak meja sebagai bentuk kepala, wujud kerendahan dan ketawaduan belaka. Karena jubah, imamah, dan jenggot panjang adalah penampilan bendara atau raja.
sedang aku hanyalah hamba jelata, tak pantas dengan pakaian bendara dan raja. Karena pintu surga kini hanya tersisa dan terbuka bagi yang tawadhu hatinya. Sigromidir sang gete sinogo bajul. Sahabat lembing cermin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari semua bait yang kita bacakan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa tersirat pesan di dalam syair ini adalah tentang pemahaman simbol-simbol agama Islam atau simbol-simbol yang berkaitan dengan agama Islam seperti imamah, jubah, rebana, pohon kurma, unta, dan ini notabene adalah pada awalnya budaya Arab. Tetapi karena Nabi kita dari Arab dan beliau memakai hal-hal tersebut dan terbiasa dengan barang-barang atau benda-benda tersebut, maka bagi kami yang juga menggunakan barang-barang tersebut, tentu saja niatnya adalah bukan untuk menggunakan barang-barang yang berbau dengan Arab, tetapi kami menggunakan benda-benda tersebut, memakai benda-benda tersebut, tentu saja niatnya adalah karena ingin meniru Rasulullah dalam segala aspeknya, termasuk dari hal-hal kecil seperti pakaian atau benda-benda yang melekat pada tubuhnya. Oleh karena itu adalah bentuk dari kecintaan kami terhadap beliau Rasulullah SAW, tentang bagaimana kami ingin secara totalitas meniru Rasulullah dari semua yang beliau sampaikan, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, kemudian juga sampai dengan apa-apa yang beliau gunakan, apa-apa yang beliau pakai, maka kita berusaha untuk memakainya sebagai bentuk kecintaan kepada beliau semata. Maka syair yang tadi kita bacakan itu makna yang tersirat padanya atau pesan yang tersirat di dalamnya cenderung menyampaikan bahwa beliau adalah orang yang cukup anti terhadap budaya Arab, terhadap benda-benda yang berbau dengan Arab atau Arab-Araban. Yang bisa kita lihat dari untayan-untayan syair-syair yang beliau sampaikan. Tapi yang perlu kami sampaikan adalah bahwa sekali lagi kami yang menggunakan atribut-atribut atau benda-benda yang memang berbau Arab, tetapi niatnya adalah bukan untuk mengikuti budaya Arab, tetapi mengikuti budaya Rasulullah, mengikuti kebiasaan Rasulullah. Berbeda ya ketika kita mengikuti budaya Arab dengan ketika kita mengikuti kebiasaan Rasulullah SAW dalam berpakaian. Saya tidak menolak budaya Indonesia. Kami juga mencintai budaya Indonesia. Saya pribadi dari suku Sunda dan sangat mencintai budaya Sunda. Tetapi juga saya sangat mencintai juga budaya Rasulullah atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa Rasulullah SAW gunakan atau lakukan. Maka sekali lagi tidak benar pesan-pesan yang tersirat dalam bait syair ini, karena seperti memojokkan simbol-simbol pakaian yang biasa kami gunakan dalam rangka mengikuti Rasulullah, dalam rangka mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, maka kita akan berusaha untuk dekat dengan sesuatu tersebut. Kalau kita mencintai Rasulullah, maka sudah sewajarnya dan sudah menjadi sunatullah kita juga akan meniru
hal-hal yang berbau Rasulullah, hal-hal yang biasa Rasulullah gunakan atau pakai dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai ucapan, dari mulai perbuatan, dari mulai kemudian sampai kepada pakaian dan hal-hal kecil yang Rasulullah SAW biasa gunakan. Itulah bentuk kecintaan kepada Rasulullah dengan sebenar-benarnya kecintaan. Demikian sahabat Lami Cireme, ini hanya sekedar ungkapan dari hati yang terdalam untuk memberikan catatan terhadap syair yang disampaikan GM dan cukup membuat hati tergelitik. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan lapang dada dan tidak menjadikan hal-hal yang tidak baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.